Di tangan saya ada sebuah buku judulnya Pernikahan Beda Agama. Nah, kesaksian, argumen keagamaan, dan analisis kebijakan. Penulisnya adalah Ahmad Nurcholis dan Ahmad Baso. Nah, yang kita undang hari ini adalah salah satu penulisnya yaitu Ahmad Nurcholis. Untuk memberikan perspektif tentang pernikahan beda agama. Karena konon, saya belum klarifikasi, Mas Nurcholis ini sudah menikahkan lebih dari 1.500 pasangan beda agama. Untuk tahu lebih jauh, mari kita sambut Ahmad Nurcholis. Iya, Mas Nurcholis. Ya, Bang. Terima kasih sudah mau hadir. Terima Silakan kasih juga. duduk. Terima kasih. Saya bawa buku, Anda bawa buku. Iya, betul. Ini untuk Abang. Ini buat saya juga. Buat Abang juga. Lama-lama saya pinter ini nanti. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sama-sama. Iya, setelah Anda menjelaskan buku-buku Anda berkaitan semua dengan pernikahan beda agama, tentu yang menjadi pertanyaan penonton di studio dan penonton di rumah, Anda ini siapa? Bisa jelaskan? Ya, Bang Andi, saya bergiat di ICRP, Indonesian Conference on Religion and Peace, sebagai Direktur Program. Itu organisasi apa ya? Organisasi interfaith, jadi lembaga lintas agama yang salah satu pendirinya almarhum Gus Dur. Gitu. Oke, tujuannya apa waktu didirikan dulu? Tujuannya ICRP dijadikan sebagai rumah bersama ya bagi komunitas agama-agama. Jadi punya misi bagaimana kebinekaan yang kita punya itu harus dijaga. Lalu bergandeng tangan pula untuk sama-sama menjaga kerukunan dan juga perdamaian. Gitu. Oke, kalau pendidikan formal Anda apa? Saya dari tingkat dasar menengah atas itu di madrasah diniyah, sanawiyah, aliyah, kemudian pondok pesantren, lalu S1 sampai S3 juga di sekolah agama, Bang. Jadi saya nggak punya kesempatan sekolah di sekolah umum begitu. Oh, jadi Anda sekarang doktor ya? Hampir, belum. Sekarang sedang menulis disertasi. Oh, untuk program doktoral? Ya. Bidang apa yang Anda tekuni sekarang ini? Pendidikan perdamaian. Baik, tadi saya sempat sampaikan, ini mau konfirmasi, bahwa Anda pernah menjadi konsultan, konselor, menjadi fasilitator pernikahan beda agama 1.500-an pasangan, betul? Iya, betul, Bang. Jadi 1.503 tepatnya, itu yang berhasil sampai mereka bisa menikah begitu. Kalau dibilang fasilitator, itu apa yang Anda lakukan? Ya, fasilitator itu ya memfasilitasi mereka. Jadi pasangan yang hendak menikah dengan latar berbeda agama, yang umumnya kesulitan gitu ya, seperti tadi diceritakan oleh dua pasangan sebelumnya. Lalu mereka datang ke kami untuk konseling atau konsultasi begitu, sampai kemudian memfasilitasi mereka menikah begitu, baik secara agama maupun juga pencatatan negaranya, gitu, Bang. Oke, jadi nanti jelasin ya apa yang Anda fasilitasi ya. Kemudian yang saya mau tahu sampai hari ini dari pengalaman Anda, apakah memang sulit pernikahan pasangan beda agama? Betul, Bang. Nanti Anda ceritakan lebih detail dan tahapan apa yang Anda lakukan sehingga kurang lebih 1.503 pasangan itu bisa menikah. Ya, baik dari legalisasinya, dari dalil-dalilnya ya, Anda bisa jelaskan. Tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Di tengah kehidupan umat beragama di Indonesia, ternyata banyak terjadi pernikahan dengan dua keyakinan yang berbeda. Saat negara tidak mendukung, beberapa pasangan beda agama ini mencari jalan keluar dengan tetap melangsungkan pernikahan. Salah satunya melalui Indonesian Conference of Religion and Peace atau ICRP. Ialah Ahmad Nurcholis, Direktur Program ICRP yang berperan sebagai konselor dan mengadvokasi lebih dari 1.000 pasangan beda agama di Indonesia. Dalam praktiknya, Nurcholis membantu proses akad nikah hingga pencatatan dan pendaftaran dokumen ke kantor catatan sipil.
Pria kelahiran tahun 1974 ini juga memberikan bimbingan konseling dan menjadi penghubung di saat calon mempelai beda agama yang datang padanya menemui konflik internal ataupun terhalang restu keluarga. Hingga kini Nurkholis masih aktif membantu dan membuka jalan para calon mempelai beda agama untuk melangsungkan pernikahan. Baginya, menikah itu adalah hak sipil warga negara yang tidak bisa diganggu-gugat maupun dikurangi. Nah, dari pengalaman Anda dan teman-teman ya, yang menikahkan pasangan beda agama, apa tantangan utama yang selalu dihadapi? Ya, tantangan terbesar dan itu yang utama adalah restu orang tua, Bang. Jadi dari lingkaran keluarga gitu ya. Jadi dari sekian ribu mereka yang datang ke kita, ya mungkin boleh dibilang 70% tantangan bagi mereka yang berbeda agama, ya dari orang tua. Jadi bagaimana mereka mendapatkan restu itu, begitu. Biasanya apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan atau mengatasi masalah ini? Ya, orang tua tidak serta-merta bisa memberikan restu, lagi-lagi ya karena menurut mereka secara agama itu tidak dimungkinkan gitu ya. Lalu pemahaman mereka, negara juga tidak mungkin bisa mencatat atau mengesahkan begitu. Nah, oleh karena itu biasanya kita memberikan pencerahan di situ gitu ya. Misalnya dari aspek keagamaan lah, melalui penelitian yang kami lakukan, yang bukunya tadi saya sampaikan ke Bang Andi. Yang mana? Yang ini? Ya, betul. Nah, itu menunjukkan bahwa di agama apapun itu selalu terdapat dua pandangan gitu ya. Jadi ada yang melarang dan itu yang mainstream memang di agama apapun kecuali Katolik. Kalau Katolik memang nyaris tidak ada persoalan begitu. Tapi di agama yang lain ya muncul dua pandangan itu. Sebagian besar adalah melarang, tetapi juga selalu ada pandangan yang memperbolehkan. Itu di agama apapun. Nah, itulah yang kemudian dijadikan semacam peluang gitu ya bagi mereka yang hendak menikah berbeda agama untuk bisa melangsungkan cita-cita mereka membangun rumah tangga begitu. Anda kan mendalami agama Islam ya, bahkan dari kecil ya, di pondok pesantren, madrasah dan bahkan sampai doktoral Anda ini juga ada konteks dengan persoalan agama. Iya. Nah, kalau dari perspektif itu apa persoalan utama yang dilihat dari perspektif agama Islam? Ya, menurut saya memang selama ini kita umumnya itu hanya memahami bahwa agama itu melarang, kira-kira gitu. Pandangan itu yang menjejali pemikiran di masyarakat kita atau pemahaman mereka gitu ya. Bahwa kemudian di hampir semua agama itu ada pandangan yang membolehkan, itu hanya sedikit orang yang tahu. Nah, oleh karena itu saya merasa penting untuk melakukan edukasi gitu ya, terutama dari sudut pandang Islam bahwa di satu sisi memang ada pandangan yang melarang, tetapi di sisi lain ada pandangan yang memperbolehkan. Jadi detailnya itu Bang Adi, kalau di Islam itu ada 3 madhab atau 3 pandangan gitu ya. Pandangan pertama itu adalah pandangan yang melarang. Nah, jadi mau laki mau perempuan pokoknya kalau beda agama nggak boleh gitu. Nah, biasanya mereka tuh mengacu 2 ayat dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 221, lalu kemudian Al-Mumtahan ayat 10. Nah, itu sebetulnya larangan menikah dengan orang musyrik atau orang kafir. Jadi oleh kelompok ini, non-muslim itu disebut sebagai kafir atau musyrik, sehingga tidak boleh dinikahi. Lalu kemudian mazhab kedua? Yang kedua, membolehkan sepanjang yang muslim itu laki-lakinya gitu ya. Seperti Iqbal tadi ya, ya, Iqbal dengan novena. Betul, nah itu biasanya mengacu pada Al-Maidah ayat 5. Memang di ayat itu menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim itu boleh menikah dengan perempuan beriman dari kalangan Ahlul Kitab. Jadi kelompok ini tidak serta-merta menyebut non-muslim itu sebagai kafir atau musyrik. Karena Quran sendiri ketika berbicara tentang Ahlul Kitab itu mengacu pada Nasrani, Yahudi, Sabiin atau Sabian gitu ya. Lalu kemudian dalam sejumlah tafsir diperluas cakupan dari Ahlul Kitab itu. Jadi semua non-muslim lah yang percaya pada Tuhan Yang Esa, lalu kemudian memiliki kitab suci, kemudian beramal saleh atau berbuat baik, maka masuk dalam kategori Ahlul Kitab. Sehingga boleh dinikahi oleh orang Islam, begitu Bang. Hanya mazhab yang kedua ini berhenti pada ketika laki-lakinya yang muslim, tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya bagaimana? Sebaliknya itu mengacu pada ayat yang sama gitu ya. Lalu mereka memunculkan 3 argumen. Pertama, prinsip penerapan hukum di dalam Islam itu tidak berlaku diskriminatif. Jadi karena Islam itu juga mengakui adanya kesetaraan gender. Jadi ketika pembolehan itu diberikan pada laki-laki, maka boleh juga bagi perempuan, gitu.
Kemudian yang kedua adalah di dalam Quran itu tidak ada satupun ayat, ini kalau kita baca seluruh ayat di dalam Al-Quran ya, yang jumlahnya ada 6.666 ayat, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan soal larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, tiadanya larangan itu dimaknai sebagai pembolehan, gitu Bang. Baik, ini lalu kan tafsir Anda ya? Ya, nah ada argumen yang ketiga, ini yang sebetulnya jauh lebih penting. Ini adalah praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, gitu ya. Nabi Muhammad itu 2 istrinya non-muslim. Ada Maria Al-Qibtiyah, penganut Kristen Koptik dari Mesir, lalu ada Sofi yang beragama Yahudi. Keduanya itu dinikahi oleh Muhammad tanpa meminta mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu. Bahwa kemudian keduanya masuk Islam setelah pernikahan itu iya, tetapi tidak melakukan pernikahan ulang. Atau kalau dalam Islam itu tajdidun nikah begitu. Jadi intinya adalah praktik pernikahan beda agama itu bukan sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Sudah ada sejak masa Rasul Muhammad gitu Bang. Itu yang menjadi dasar Anda kemudian memfasilitasi konseling untuk pasangan-pasangan beda agama. Betul. Termasuk di dalamnya adalah yang muslimah dan non-muslim. Iya. Ini kita nggak mempertentangkan karena pasti ada mereka yang tidak sepaham dengan Anda ya. Banyak. Oh banyak ya. Tapi dari perspektif sebaliknya, agama non-muslim melihat perkawinan yang berbeda agama ini apa yang Anda lihat atau dari pengalaman Anda? Ya, kalau dari riset yang kami lakukan, misalnya kalau di Protestan ya, itu juga ya secara umum banyak gereja-gereja yang masih melarang begitu. Lalu kemudian muncul beberapa gereja atau sinode yang memperbolehkan. Di antara misalnya GKI ya, Gereja Kristen Indonesia, lalu Gereja Kristen Jawa, lalu ada Gereja Kristen Nusantara begitu. Jadi semakin tahun perkembangannya membaik. Jadi semakin banyak gereja atau sinode yang mau memfasilitasi pernikahan beda agama gitu Bang. Oke. Alasan utama dari gereja-gereja ini untuk melarang ya pemeluk agamanya untuk menikah dengan agama yang berbeda apa yang Anda tangkap? Ya, kalau bagi mereka yang melarang itu biasanya mengacu pada ayat ini bahwa antara yang terang dan gelap itu tidak mungkin bisa dipersatukan begitu ya. Nah, tapi persoalan siapakah yang gelap dan siapa yang terang, inilah yang kemudian memunculkan penafsiran yang lain juga begitu. Tapi kenapa ada di beberapa kota yang kemudian kantor catatan sipilnya menerima pencatatan perkawinan yang berbeda, tapi di tempat lain nggak diterima? Kenapa itu bisa begitu?